masjid yang kita cintai ini. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa melakukan aktivitas yaumiyah kita, khususnya berjamaah zuhur di Masjid Agung yang kita cintai ini. Sholawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin jamaah Masjid Agung yang berbahagia, saat ini alhamdulillah kita semua telah memasuki bulan mulia, bulan yang di dalamnya ada banyak sekali keberkahan. Bahkan di bulan ini juga masyhur dikatakan bahwa setiap amal baik kita, perbuatan baik kita itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu cara meraih ampunan Gusti Allah adalah memaafkan satu sama lain. Apa artinya istighfar kita kalau kita masih berselisih dengan tetangga kita? Apa artinya istighfar kita kalau kita masih cekcok dan ribut sama kerabat bahkan keluarga? Ketika kita menghadapi masalah dan berselisih dengan keluarga, kerabat atau siapa saja, Ramadan hadir mengajak kita untuk membuka hati, membuka pintu maaf dan melepaskan rasa dendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Kata Gusti Allah kepada baginda Nabi, bukan hanya kepada baginda Nabi tapi hakikatnya juga kepada kita. Khudil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah hal-hal yang baik, wa a'rid 'anil jahilin, abaikan orang-orang jahil. Siapa orang-orang jahil? Dalam ayat ini yang dimaksud dengan jahil adalah orang-orang musyrikin yang pada saat itu menghina dan mencemooh dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, pada ayat ini Allah hendak mengajarkan kepada baginda Nabi tentang cara bagaimana menghadapi pemikiran yang sesat oleh orang-orang musyrikin kala itu. Meskipun baginda Nabi sudah sering sekali memperingatkan mereka akan kecaman dan ancaman yang akan mereka dapatkan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap ingkar, mereka tetap mencemooh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa baginda sempat mengkonfirmasi ayat ini pada malaikat Jibril. Apa kata Nabi? "Ma hadza ya Jibril?" Apa maksudnya ini wahai Jibril? Kemudian qala, Jibril menjelaskan, "Innallaha amaraka, sesungguhnya Allah memerintahkanmu antawaffa amman dharak, untuk memaafkan orang-orang yang telah berbuat aniaya, wa tu'tiya man harama, dan memberi orang-orang yang tidak mau memberi kepadamu, wa tasila man qata'a." Bahkan Allah juga memerintahkan untuk engkau terus menjalin silaturahmi kepada orang-orang yang memutus silaturahmi kepada Allah. Bayangkan para hadirin, ketika Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, yang dari sisi basyariahnya tentu kita paham betapa hancurnya hati baginda, betapa rusaknya perasaan Nabi. Namun di momentum ini Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan Nabi untuk menjadi pemaaf. Dan tidak hanya itu, Allah juga meminta Nabi untuk tetap beri dan hubungan sosial dengan baik kepada mereka yang jelas-jelas mencemooh Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, berjalan dari
sejak Nabi tersebut, kita sebagai umat muslim yang ujiannya tidak seberat ini, kita sebagai umat mukmin yang ujiannya tidak sebesar baginda Nabi ini, sudah sepatutnya bisa menjadi seorang pemaaf. Maafkan keluarga kita, maafkan orang tua kita, maafkan istri kita, maafkan anak kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk lebih baik dan membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi pun sama, mohon maaf khususnya kepada DKM Masjid Agung Al-Ittihad, umumnya kepada para jamaah bila ada kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Demikian yang dapat saya sampaikan.